Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jenab, NIM 340318102004. Di sini saya dan rekan saya akan mempresentasikan mengenai sistem informasi akuntansi, yaitu materi mengenai siklus transaksi akuntansi, yaitu siklus penerimaan. Kami dari kelompok 6 dan juga ada rekan saya, Saudara Aji, yang akan menyampaikannya nanti. Adapun poin-poin yang akan kita bahas di bab ini, yaitu yang pertama ada apa sih siklus penerimaan yang ada dalam siklus pendapatan. Nah, yang kedua ada yang namanya fungsi departemen yang ada di dalamnya itu apa saja. Yang ketiga itu ada konsep siklus pendapatan seperti apa nanti dijelaskan, dan yang terakhir itu ada aktivitas dasar. Langsung saja untuk yang pertama itu siklus penerimaan. Apa sih yang dimaksud dengan siklus penerimaan? Siklus penerimaan di sini merupakan semua yang berkaitan dengan rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi yang terjadi secara berulang-ulang terkait dengan penyerahan barang dan jasa kepada para pelanggan. Nah, kurang lebih secara definisi siklus penerimaan dikatakan seperti itu. Nah, dan untuk yang diterima dari pelanggan dapat diartikan sebagai siklus pendapatan. Artinya di sini bentuk pembayaran yang dilakukan pelanggan atau pelunasan secara kontan itu dinamakannya siklus pendapatan. Nah, di sini secara definisi apa sih yang dimaksud dengan siklus pendapatan? Siklus pendapatan di sini adalah serangkaian aktivitas bisnis dan juga kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berlangsung dengan menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan dan menerima kas sebagai pembayaran atas penjualan tersebut. Secara definisi itu untuk siklus penerimaan dan juga pendapatan. Nah, adapun beberapa fungsi departemen dalam siklus di sini, yaitu yang pertama ada ada departemen penjualan, ada departemen kredit, departemen pengiriman, departemen pengawasan dan persediaan, yang kelima departemen piutang, dan yang terakhir departemen penagihan. Langsung saja. Untuk yang pertama itu ada departemen penjualan. Nah, departemen penjualan ini apa sih? Proses penjualan dimulai dari departemen penjualan tentunya, yang menerima pesanan pelanggan yang mengidentifikasi tipe dan kuantitas dari barang yang diminta. Jadi, departemen penjualan ini merupakan kayak gerbang utama dalam suatu proses transaksi yang akan dilakukan terhadap penjualan barang ataupun jasa. Yang kedua ada departemen kredit. Departemen kredit di sini adalah langkah awal dari departemen ini melakukan transaksi persetujuan yang mana berhubungan dengan hasil evaluasi kelayakan pemberian kredit kepada pelanggan. Jadi artinya di sini kita jadi transaksi yang diproses tadi di departemen penjualan kemudian diproses kembali di departemen kredit untuk kelayakan apakah bisa diberikan kepada pelanggan ataupun tidak. Nah, untuk yang ketiga itu ada departemen pengiriman. Nah, sebelum menerima barang dan salinan surat perintah pengeluaran barang, Departemen Pengiriman menerima salinan dokumen pengiriman dan surat jalan yang berasal dari Departemen Penjualan. Jadi artinya proses pengiriman dilakukan setelah proses penjualan dan juga transaksi yang dilakukan itu selesai. Dan yang selanjutnya ada Departemen Pengawasan dan juga Persediaan. Nah, departemen ini menggunakan surat perintah pengeluaran barang sesuai dengan dokumen bukti untuk menyesuaikan buku besar tambahan. Next, untuk yang selanjutnya itu ada Departemen Piutang. Departemen Piutang ini akan memposting data salinan buku besar pesanan penjualan pada buku besar tambahan piutang. Jadi proses dari departemen ke departemen lain itu masih saling keterkaitan. Yang ketiga itu ada departemen penagihan. Departemen penagihan di sini merupakan kegiatan penting menerima hasil dari sistem pesanan penjualan. Departemen ini mengumpulkan kayak bukti transaksi penjualan dan mencocokkan dengan departemen-departemen yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, itu beberapa fungsi yang sudah kita bahas yang ada dalam siklus ini. Selanjutnya ada konsep siklus yang ada di dalam siklus penerimaan di sini, yaitu siklus pendapatan. Yang pertama ada pemrosesan pesanan penjualan, yang kedua ada prosedur pengembalian penjualan, yang terakhir ada proses penerimaan kas. Nah, langsung saja kita bahas yang pertama itu ada pemrosesan pesanan penjualan atau dikatakan juga sales order processing. Di sini sales order processing itu apa sih? Di sini
adalah kegiatan menerima dan memproses order dari customer, mengisi pesanan dan mengirim produk ke customer, kemudian customer membayar pada waktu tertentu dan dengan benar memasukkan transaksi. Itu secara pengertiannya. Dan sebenarnya apa saja sih yang diproses dalam order processing di sini? Yang pertama itu ada menerima pesanan tentunya, periksa kredit, pilih barang kapal, dan pelanggan tagihan. Dan yang kedua yang diproses di sini adalah perbarui catatan persediaan, perbarui piutang akun. Yang selanjutnya itu ada proses pengembalian penjualan atau bisa dikatakan juga sales return procedure. Nah, di sini ini merupakan bagian siklus pendapatan yang memperkirakan berapa persen sih penjualan yang dikembalikan oleh customer ke kita dengan alasan seperti mengirim produk yang salah, produk cacat, ataupun dan yang lainnya. Lantas apa aja sih proses yang ada di dalam sales return procedure di sini? Yang pertama yang harus disiapkan adalah siapkan pengembalian, mempersiapkan memo kredit dan menyetujui memo kredit, dan perbarui jurnal penjualan. Itu untuk prosesnya. Dan yang terakhir itu ada proses penerimaan kas. Nah, proses penerimaan kas atau dikatakan dengan cash receipt procedure ini merupakan bagian di mana kita menjelaskan transaksi kredit yang muncul di penegakan di account receivable, yang kemudian pembayaran akan dilakukan pada masa yang akan datang sesuai dengan peraturan yang ada. Nah, lantas apa aja sih yang ada di dalamnya? Yaitu yang pertama ada buka surat dan siapkan nasihat pengiriman uang. Kedua, rekam dan cetak deposit. Yang ketiga, perbarui piutang akun. Yang ketiga, terakhir, perbarui buku besar umum. Nah, itu untuk beberapa poin yang akan saya sampaikan. Untuk selanjutnya itu aktivitas dasar dalam siklus pendapatan akan disampaikan oleh rekan saya. Langsung saja, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jack Purwontoro, dari akuntansi G. Saya akan menjelaskan tentang siklus transaksi akuntansi, yaitu siklus penerimaan. Aktivitas dasar siklus pendapatan yaitu entry pesanan penjualan, pengiriman, penagihan, dan penerimaan kas. Pengendalian tujuan, ancaman, dan prosedur. Dalam siklus pendapatan CIA yang didesain dengan baik harus menyediakan pengendalian yang memadai untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan berikut ini dicapai. Yaitu 1. Semua transaksi yang diotorisasikan dengan lancar. 2. Semua transaksi yang dicatat valid benar-benar terjadi. 3. Semua transaksi dicatat dengan akurat. 4. Aset kas, persediaan, dan data dijaga dari kehilangan atau pencurian. 5. Aktivitas bisnis dilaksanakan secara efektif dan efisien. Ancaman dan prosedur pengendalian aplikasi entry pesanan penjualan, yaitu ancaman pesanan pelanggan yang tidak pelanggan lengkap atau tidak akurat. Penjualan secara kredit pada pelanggan yang memiliki kredit catatan kredit buruk. Prosedur pengendalian yang dapat ditetapkan: pemeriksaan kelengkapan data, menetapkan batas kredit untuk setiap persetujuan kredit oleh manajer bagian. Ancaman dan prosedur pengendalian aplikasi pengiriman. Itu ancamannya: kesalahan pengiriman, barang dagangan yang salah, jumlah yang salah, alamat yang salah, pencurian persediaan. Prosedur pengendalian yang dapat ditetapkan yaitu rekonsiliasi pesanan penjualan dengan kartu pengembalian dan slip pengepakan. Persediaan disimpan di tempat yang aman dengan pembatasan akses secara fisik.
Ancaman dan prosedur pengendalian aplikasi penagihan dan piutang usaha, yaitu ancamannya kegagalan untuk menagih pelanggan, kesalahan dalam penagihan, kesalahan dalam memasukkan. Prosedur pengendalian yang dapat ditetapkan itu pemisahan fungsi pengiriman dan penagihan, pemberian nomor terlebih dahulu ke semua dokumen pengiriman, dan rekonsiliasi faktur secara periodik. Mencoba jumlah yang tercantum di slip pengepakan dengan jumlah pesanan penjualan. Rekonsiliasi buku pembantu piutang usaha dengan buku. Ancaman dan prosedur pengendalian aplikasi penagihan kas, itu ancaman pencurian kas. Prosedur pengendalian yang dapat ditetapkan itu pemisahan tugas meminimalisasi penganan kas. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.